Calciopoli. Calciopoli adalah nama sebuah mimpi buruk yang dikemas dalam jas mahal dan gelar Serie A. Bayangkan, seluruh liga bukan satu klub, bukan satu orang, tapi seluruh sistem ternyata punya semacam remote control di tangan mafia wasit. Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio, Regina, semuanya nyemplung dalam kubangan najis yang sama. Wasit dipilih seperti pesanan pizza. Yang ini biar Inter kalah, yang itu biar kami menang penalti menit 93. Dan ini bukan teori konspirasi mabuk di forum bola Reddit, ini fakta hukum. Luciano Moggi, si raja bayangan Juventus, memutar nomor-nomor wasit seperti DJ nyetel playlist. Serie A bukan kompetisi, tapi pertunjukan boneka dengan tali transparan. Yang paling gila, setelah Juventus dicopot 2 gelar dan terlempar ke Serie B, dunia tidak berubah. Fans tetap nyanyi, stadion tetap penuh, sponsor tetap mengalir. Andrés Escobar. Andrés Escobar adalah nama yang seharusnya diingat dunia karena elegansinya sebagai bek Kolombia, bukan karena peluru yang menembus tubuhnya. Tapi dunia sepak bola, sayangnya, bukan dongeng buatan Disney. Pada Piala Dunia 1994, Escobar mencetak gol bunuh diri saat Kolombia kalah dari Amerika Serikat. Satu momen sial yang seharusnya jadi bahan olok-olok ringan malah berubah jadi hukuman mati. Beberapa hari setelah kembali ke Medellin, ia ditembak 12 kali di tempat parkir oleh anggota kartel narkoba yang kehilangan uang taruhan karena kekalahan Kolombia. 12 peluru. Satu untuk tiap maaf yang pernah ia ucapkan mungkin. Bayangkan tekanan yang sedalam itu. Sepak bola bukan lagi permainan, tapi lotre hidup dan mati. Escobar bukan hanya korban tragedi. Dia simbol negara yang mengizinkan sepak bola ditentukan oleh peluru, bukan bola. The Qatar World Cup. The Qatar World Cup adalah apa yang terjadi jika sepak bola dijual ke penawar tertinggi, lalu dibungkus dengan glitter dan mayat buruh migran. Turnamen ini seharusnya tidak pernah terjadi. Secara iklim, secara logistik, secara moral. Tapi ketika kantong FIFA disentuh dengan cukup banyak petrodolar, moral hanyalah noise yang bisa dibungkam dengan AC stadion. Ribuan pekerja, sebagian besar dari Asia Selatan, bekerja di bawah suhu neraka dan kontrak perbudakan modern. Paspor disita. Jam kerja tak manusiawi, dan yang mati dibuang dalam statistik. Tapi itu hanya angka dari beberapa negara. Sisanya hilang dalam pasir. Sementara itu, Piala Dunia berjalan megah. Drone, lampu, selebrasi. Dunia bersorak. FIFA mencuci tangan. Qatar memoles citra. Skandal ini bukan hanya soal korupsi atau kematian. Ini tentang bagaimana sepak bola global mengorbankan segalanya demi pesta 4 minggu. Marseille Match Fixing. Marseille Match Fixing adalah opera sabun penuh kebusukan yang bahkan mafia akan angkat topi. Tahun 1993, Marseille sedang menuju final Liga Champions. Tapi presiden klub Bernard Tapie tak puas dengan dominasi di Eropa. Dia juga ingin memastikan timnya menang di liga domestik tanpa cedera. Jadi dia lakukan hal paling absurd, menyuap pemain dari lawan terakhir di liga, Valenciennes, untuk main santai. Yes, dia menyuap agar tim lawan tidak main maksimal demi menjaga kebugaran pemain sebelum final. Bukan demi menang, demi tidak kecapean. Ini seperti menyogok penjaga gawang agar tidak terlalu serius pas pemanasan. Masalahnya, salah satu pemain Valenciennes, Jack Blasman, punya sesuatu yang langka di dunia sepak bola. Hati nurani. Dia membongkar semuanya. UEFA lalu mencabut gelar Liga Marseille. Tapi di penjara, klub dihancurkan reputasinya. Tapi yang paling ironis, mereka tetap menang Liga Champions. Dan itu masih jadi satu-satunya trofi Eropa mereka sampai hari ini. Satu-satunya kemenangan dibayangi pengkhianatan. Neymar transfer saga.
Neymar Transfer Saga adalah sinetron Brazil yang diproduksi di Barcelona, disponsori oleh pengacara dan ditonton oleh seluruh dunia dengan ekspresi, "Hah?" Ketika Neymar pindah dari Santos ke Barcelona pada 2013, klub bilang harganya 57 juta euro. Tapi kemudian angka-angka itu mulai goyang seperti jembatan tua dilanda gempa. Ternyata biaya sebenarnya mendekati 100 juta euro. Sisanya disalurkan lewat serangkaian entitas bayangan, bonus keluarga, dan persentase yang tidak masuk akal. Presiden klub, Sandro Rosell, dipaksa mundur. Josep Bartomeu ikut terseret. Bahkan ayah Neymar yang seharusnya jadi orang tua, bukan manajer mafia, ikut menikmati potongan kue besar. Barca mencoba menyogok realitas dengan slogan "Més que un club". Tapi ternyata mereka cuma klub kaya yang mencoba main sulap pakai Excel. Dan Neymar, dia tersenyum menghitung digit di kontraknya lalu pindah lagi ke PSG dengan transfer paling absurd dalam sejarah. Sepak bola modern bukan lagi soal talenta, tapi soal siapa paling lihai memalsukan angka tanpa kena pajak. FIFA bribery arrest adalah pagi ketika seluruh dunia bangun dan menyadari, oh tunggu, FIFA itu bukan organisasi olahraga, ini kartel. Saat itu, para petinggi FIFA sedang berkumpul di hotel mewah di Zurich. Lalu masuk FBI dengan koper dokumen dan daftar dakwaan panjang. Penangkapan dilakukan seperti raid di film. Sepp Blatter, pria tua yang seharusnya jadi ikon sepak bola dunia, ternyata lebih mirip bos keuangan dark web. Suap untuk hak siar, uang sogokan untuk bidding Piala Dunia, skema pencucian uang lewat perusahaan cangkang di Karibia. Skandal ini bukan satu kasus, ini peta dunia korupsi. Dan semua itu terjadi sambil FIFA tetap menjual mimpi fair play dan respect lewat spanduk di lapangan. Ironi itu begitu tebal, bisa dipotong pakai pisau plastik stadion. Kenyataan pahitnya apa? Banyak dari orang-orang ini tidak benar-benar merasakan konsekuensi. Mereka pensiun dengan nyaman, sepak bola tetap hidup. Dan fans, ya mereka tetap beli jersey. Operasi Puerto. Operasi Puerto adalah ketika dunia olahraga Spanyol terguncang, tapi sepak bola pura-pura tidak dengar. Skandal ini meledak di tahun 2006. Polisi menggerebek klinik Dr. Eufemiano Fuentes dan menemukan kantong darah, jadwal transfusi, dan daftar atlet dari berbagai cabang, termasuk kemungkinan pemain sepak bola top. Tapi anehnya, dari semua cabang olahraga, hanya nama-nama dari bersepeda yang diumumkan. Nama-nama dari sepak bola hilang, dilindungi, dikunci seperti rahasia negara. Entah karena tekanan, kekuasaan, atau ketakutan bahwa jika semuanya dibuka, sepak bola Spanyol akan runtuh seperti kartu domino. Bayangkan, kita sedang bicara tentang dekade keemasan La Liga, masa di mana Real Madrid dan Barcelona bersaing bukan cuma di lapangan, tapi mungkin juga di lab medis. Tapi semua itu diselimuti senyuman, trofi, dan iklan Nike. Fuentes sendiri bilang, kalau saya buka semuanya, Spanyol tidak akan punya juara lagi. Tapi kita semua lanjut nonton El Clasico dengan kagum, dengan penyangkalan kolektif, karena kenyataan terlalu mengerikan untuk ditelan. Harold Mayne Nichols. Harold Mayne Nichols adalah pria yang mencoba menghentikan Piala Dunia Qatar. Dan tentu saja, dia malah dibuang seperti tisu bekas. Sebagai ketua komite evaluasi FIFA untuk bidding Piala Dunia, ia melihat kejanggalan yang bahkan anak SMP bisa lihat. Negara ini panas, kecil, tidak punya tradisi sepak bola, dan hak asasi manusianya buruk. Tapi FIFA bilang, "Shh, uang ia wangi." Mayne Nichols berani bicara. Dia beri nilai rendah untuk Qatar dalam laporan resmi. Dan sebagai balasan, dilarang dari segala aktivitas sepak bola selama 7 tahun. 7 tahun! Lebih lama dari kebanyakan karir pemain top. Apa dosanya? Menjadi terlalu jujur dalam rumah bordil bernama FIFA. Dia dihukum bukan karena mencuri, bukan karena menjual pertandingan, tapi karena mencoba menjaga integritas.
di tempat di mana integritas dianggap virus. Ironis ya, dalam dunia sepak bola global, whistleblower bukan pahlawan. Dia hanya gangguan.